Mau tahu apa saja ide usaha yang cocok di daerah pabrik? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dengan banyaknya kawasan industri pabrik sekitar 20% di tahun 2015. Ini langkah positif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan harapan semakin banyak pula terciptanya lapangan pekerjaan untuk lapisan masyarakat dengan adanya perusahaan tersebut. Tapi sebagian masyarakat khususnya petani merasakan efek negatif dari adanya kawasan industri yang sudah ada. Mereka merasa tersingkir dan kehilangan mata pencaharian untuk hidup, bahkan frustasi karena tidak ada lahan untuk bercocok tanam di sawah dan ladang. Sedangkan untuk bekerja sebagai karyawan di pabrik sulit diterima karena perusahaan hanya menerima karyawan yang masih muda dan berpendidikan. Itu pun penyeleksiannya sangat ketat. Sebagai orang yang diberikan kecerdasan positif, menyikapi hal ini bukan sebagai persoalan yang harus dihindari atau frustasi, tapi anggap sebagai bahan ujian seberapa jauh kita bisa manfaatkan ladang industri sebagai potensi bisnis yang menjanjikan. Karena semakin banyak pula orang yang datang yang memerlukan konsumsi atau keperluan sehari-hari. Contoh usaha yang cocok di daerah pabrik yang pertama ialah membuka warung pinggir jalan. Seiring dengan banyaknya pendatang, kebutuhan akan makan sangat banyak peminatnya. Nah, bisnis kuliner merupakan salah satu peluang bisnis menguntungkan untuk dipilih oleh Anda. Banyak sekali cabang bisnis kuliner yang bisa Anda pilih, dari mulai masakan penyediaan makanan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Jajanan khas sampai kedai kopi semuanya sering diserbu oleh para karyawan. Membuka usaha warung makan dan jajanan merupakan bisnis yang tidak perlu pendidikan formal atau modal besar. Hanya Anda harus pintar memilih lokasi dengan tepat, pilih akses ramai dalam lingkungan industri atau komplek perumahan. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, penghasilan bisnis kuliner melebihi gaji karyawan loh. Yang kedua, membuka bengkel plus tambal ban. Dengan banyaknya jumlah orang di wilayah industri, semakin meningkatnya kendaraan untuk pulang pergi kerja yang perlu perbaikan dan perawatan. Membuka bengkel merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan untuk Anda pilih. Saat berniat membuka bengkel, setidaknya Anda perhatikan beberapa hal. Di antaranya sedikit memiliki pengalaman tentang otomotif, dan selebihnya bisa sambil belajar. Kemudian, cari di mana lokasi jalur ramai yang potensial untuk dilalui kendaraan. Buka tuh bengkel dan tambal ban. Selain keahlian, modal utama membuka bengkel termasuk kategori sangat awet. Perhatikan perlengkapan utamanya kunci pas, kompresor, dan lainnya. Kemudian bisa disambil dengan menyediakan suku cadang kendaraan perlengkapan yang dibutuhkan lainnya. Jika dilihat sekilas, membuka bengkel merupakan usaha sulit dan kasar yang kurang diminati. Tapi sebenarnya penghasilannya tidak kalah dengan karyawan pabrik. Yang ketiga, membuka pom mini. Masih berhubungan dengan kebutuhan kendaraan, menyediakan penjualan bensin eceran juga sangat banyak pembelinya. Ini perlu Anda manfaatkan. Menjual bensin eceran juga sangat potensial di daerah industri. Coba saja pikir, banyak kendaraan tentunya banyak juga yang menggunakan BBM untuk dipakai. Nah, jika kebetulan Anda memiliki toko dan bengkel pinggir jalan, bisa sekalian membuka pom mini. Ini bisa menjadi usaha sampingan menjanjikan. Yang berikutnya, bisnis kontrakan. Bisnis kontrakan merupakan investasi menguntungkan dan menjanjikan, karena properti awet. Bermodal satu kali dan puluhan tahun mendapatkan penghasilan mengalir. Sudah menjadi bagian hidup bahwa menjamurnya perumahan dan perindustrian merupakan ladang usaha potensial untuk bisnis kontrakan. Membuat kontrakan termasuk dalam kategori usaha tabungan. Untuk memulai bisnis kontrakan, caranya bisa memanfaatkan rumah petak yang sudah ada atau membangun properti baru khusus dan layak untuk dikontrakan. Selain itu, dengan mempunyai kontrakan, pemilik bukan sekedar mendapatkan uang hasil sewa rumah saja. Karena dalam lingkungan kontrakan bisa sekalian membuat toko atau warung nasi rames dan kebutuhan penghuni kontrakan lainnya, khususnya di daerah Kabupaten Karawang, Bekasi, Tangerang yang termasuk kota industri pesat. Kontrakan adalah bisnis favorit masyarakat setempat pada umumnya. Yang berikutnya, usaha catering. Usaha catering merupakan bisnis penyediaan makanan favorit yang banyak dibutuhkan di daerah industri perumahan dan perkantoran. Untuk memulai bisnis catering, pelaku biasanya sedikit memiliki modal agak gedean.
tapi tidak sampai puluhan juta rupiah kecuali sudah memiliki pemesan secara partai besar seperti mengisi satu pabrik. Cara memulai bisnis catering, Anda membuat dapur untuk memasak dan jangan lupa memakai koki spesial berpengalaman dan memiliki izin usaha catering agar jika Anda menawarkan proposalnya mudah diterima oleh perusahaan maupun perkantoran. Yang berikutnya, bisnis laundry atau cuci kiloan. Membuka laundry kini semakin berkembang di kota maupun di lingkungan industri dan perumahan, karena orang lebih memilih menggunakan jasa laundry daripada mencuci sendiri. Usaha laundry bisa kerjasama dengan pihak agen yang menyediakan paket peralatan laundry lengkap, jadi tidak perlu membeli perangkat cuci. Kita hanya menyediakan tempat strategis pinggir jalan atau tempat keramaian. Anda bisa sewa atau kerjasama bagi penghasil di tahap awal. Selanjutnya Anda bisa membeli peralatan dengan cicilan. Keuntungan usaha laundry sangat menjanjikan, tapi jika Anda berminat menjalankan usaha ini, harus belajar mencuci dan berikan pelayanan ramah kepada pelanggan agar terus mendapatkan pelanggan. Yang berikutnya, membuka depot air isi ulang. Semakin banyak orang, semakin banyak pula konsumsi air. Jadi bisnis depot air isi ulang galon adalah bisnis yang paling menguntungkan di kawasan industri dan perumahan. Modal dalam membuka depot isi ulang air galon memang tidak kecil, sedikitnya di atas 10 juta. Tapi modal segitu bisa diminimalkan jika dilakukan kerjasama dengan perusahaan air minum yang memerlukan agen. Anda sebagai penyuplai ke konsumen dengan peralatan pinjaman dari perusahaan. Cara penjualan bisa secara dipajang atau Anda mengirimkan melalui pemesanan. Yang berikutnya, menyediakan sarana hiburan, fasilitas hobi. Seiring dengan perkembangan zaman industri dan perdagangan, menyediakan sarana tempat hiburan refreshing juga berpotensi menguntungkan. Sarana tersebut bisa membuat kolam pemancingan, hiburan keluarga, dan lainnya yang bersifat hiburan pelepas lelah. Yang terakhir, jual beli barang bekas. Keberadaan banyak pabrik dan bangunan tempat industri mendorong semakin banyak barang limbah yang perlu dikelola secara baik. Membuka usaha jual beli barang rongsokan adalah peluang usaha menjanjikan selanjutnya. Banyak orang yang memandang sebelah mata usaha ini, tapi beberapa orang yang menggeluti usaha limbah banyak sekali yang sukses. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.